Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dipilih oleh para sahabat setelah melalui diskusi panjang sebagai momentum di mana kalender umat Islam itu diatur dan dihitung dari peristiwa ini. Masyarakat Arab, bahkan juga masyarakat di dunia manapun, di masa lalu itu tidak terlalu penting dengan yang namanya tahun. Jadi yang ada di masa lalu itu rata-rata adalah hari dan bulan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu ada. Bulan-bulan Hijriyah dalam tradisi masyarakat Arab itu sudah ada sebelum adanya Rasulullah. Bulan Muharram itu ada, bulan Safar itu ada, bulan Rabiul Awal dan seterusnya itu ada. Tetapi yang tidak ada itu adalah satuan tahun. Biasanya satuan tahun dari 12 bulan itu diambil dari peristiwa besar yang ada dalam rangkaian 12 bulan. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan lahir di tahun gajah karena peristiwa terbesar dalam rangkaian 12 bulan ketika Rasulullah lahir itu adalah masuknya tentara Abrahah dari Yaman yang membawa gajah. Maka tahun itu disebut dengan tahun gajah. Ini rasanya Bapak, itu bukan saja kebiasaan orang Arab. Kakek-kakek kita mungkin, kerabat kita yang tua-tua di masa lalu. Itu kalau ditanya kapan lahirnya, itu biasanya tidak menggunakan satuan tahun. Saya pernah kemarin itu ketemu dengan orang yang cukup tua. Allah berikan rezeki itu usianya itu di atas 90 tahun dan masih sehat. Jadi beliau mengatakan usia saya itu kira-kira lebih dari 90 tahun. Tapi bilangan pastinya tidak tahu beliau. Kenapa? Karena ketika saya tanya, Bapak ini lahir kapan? Karena orang Jawa Tengah, dia jawab, saya ini lahir itu berbarengan dengan pohon beringin yang ditanam di dekat Lawang Sewu Simpang 5. Lah, ini kan bagaimana cara kita mengetahui tahun itu? Jadi karena pohon itu besar, itu dirasakan sesuatu yang istimewa. Ya, bahkan bukan cuma itu, kadang-kadang orang ketiga lupa itu mengembalikan tahun itu kepada kegiatan yang paling atau peristiwa yang paling besar. Saya punya kawan itu di zaman seperti ini, itu anaknya 14 Pak. Ya, kan jarang orang sekarang anaknya 14 kecuali istrinya 4, kan begitu. Tapi kalau istrinya 1, itu jarang sekali anaknya 14. Saya tanya, Pak Haji, anaknya yang nomor 1 lahir tahun berapa? Ingat dia. Anak saya yang pertama tahun 84 katanya. Anak saya yang kedua 86 begitu. Begitu menjelang yang sudah ke atas itu, lupa dia. Saya tanya yang ini nih anak bungsunya lahir tahun berapa? Dia jawab lupa tahun berapa. Tapi kayaknya waktu istri saya melahirkan kita sedang pakai masker. Oh langsung saya jawab berarti bapak ini anaknya anak corona. Kenapa? Karena lahir di masa pandemi COVID. Jadi tradisi masa lalu itu seperti ini Pak. Tidak terlalu memperhatikan yang namanya tahun. Tentu hidup dengan ketiadaan satuan tahun itu bisa berbahaya. Bisa jadi nanti kayak orang hutang piutang itu berantem. Saya misalnya karena tidak punya uang pinjam ke teman saya. Saya pinjam uangmu ya berapa? 10 juta. Kapan dibayar? Bulan Safar. Teman saya merasa sekarang ini sudah bulan apa ini? Muharram. Sebentar lagi Safar.
karena cuma 1 bulan kasih. Begitu masuk bulan Safar, teman saya nagih. Pak Faiz, bayar hutangnya. Loh, hutang yang mana kata saya? Kemarin kan pinjam uang 10 juta. Katanya mau dibayar di bulan Safar. Saya bilang, bukan Safar sekarang maksud saya. Tapi Safar yang akan datang. Itu kalau tidak ada satuan tahun, Pak. Bapak naik pesawat bisa kacau itu. Ya kan? Kalendernya pakai hijriyah, ru'yat dengan isbatnya nanti berbeda-beda. Itu boleh jadi akan menjadikan perselisihan di kalangan umat manusia. Oleh karena itu, sahabat Nabi dulu itu berkumpul. Kata mereka, penting kita sebagai umat Islam ini memiliki satuan tahun yang kemudian kita jadikan apa ini? Hitungan ke depan. Maka ketika mereka berkumpul, itu usulannya macam-macam itu. Ada usulan yang ingin menjadikan kelahiran Rasulullah itu sebagai bidayatut taqwim al-hijri. Jadi tahun ke-1 Hijriyah itu dimulai dari mana? Kata yang satu dimulai dari kelahiran Rasulullah. Jadi tahun gajah itu kita jadikan awal tahun Hijriyah, tahun pertama. Setelahnya kedua, ketiga, keempat, dan begitu seterusnya. Kata yang satu, jangan. Karena kalau tahun gajah itu kan hanya lahirnya Rasulullah sebagai manusia. Yang penting dan yang monumental itu kapan Rasulullah jadi apa ini? Nabi. Kalau begitu kita jadikan nuzulul Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi, itu sebagai awal tahun apa ini? Hijriyah. Kata yang lain jangan. Ya, ini singkat cerita, ini kalau saya baca rapatnya, itu kayak risalah meeting DPR, Pak. Itu panjang sekali, usulannya banyak. Singkat cerita, yang diterima setelah diskusi panjang, itu adalah momentum hijrahnya Rasulullah. Ini kalau kita lihat secara seksama, unik, Pak. Kenapa? Karena hijrahnya Nabi, itu proses dan jalannya, itu biasa, Pak. Kalau mau lihat peristiwa yang luar biasa, mungkin turunnya Al-Quran dan juga peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu lebih istimewa. Bapak bisa lihat, hijrah ke Madinah itu dari Mekah ke Madinah. Itu prosesnya panjang, perjalanannya rumit, tetapi nanti kita lihat Rasulullah ketika hijrah ini istimewa, uniknya itu tidak melibatkan unsur kenabiannya. Rasulullah hijrah ke Madinah itu dengan kemanusiaannya. Beda dengan Isra Mi'raj. Dia istimewa, Pak. Karena tidak melibatkan kemanusiaan. Bapak bisa bayangin itu. Isra Mi'raj yang dahsyat itu, jalan dari Mekah ke Yerusalem itu ribuan kilometer. Naik ke Asyidratil Muntaha yang tidak bisa digambarkan, turun Yerusalem lagi, balik ke Mekah. Itu dalam banyak riwayat, selimutnya Rasulullah di atas kasur itu masih anget, kayaknya Nabi itu berangkatnya cuman sebentar. Padahal jarak yang ditempuh jauh. Perencanaan gak ada, Pak. Itu malaikat Jibril itu gak pernah ngasih tahu jauh-jauh hari. Rasulullah itu gak sempat, Pak. Packing, ya, bawa apa ini? Tas, baju, persiapan, enggak. Malaikat Jibril itu tiba-tiba datang. Kata malaikat Jibril, kata Rasulullah, ada apa Jibril? Bawa wahyu, enggak. Saya mau mengajak engkau kepada satu perjalanan rohani. Perjalanan kemana Jibril? Malah ainun ro'at, yang tidak akan pernah bisa dilihat oleh mata. Wala khat wala sami wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh engkau Rasulullah. Wala khatara fi qalbil bashar. Bahkan perjalanan ini tidak akan mungkin digambarkan sehebat apapun akal pikiran manusia. Kata Nabi kemana? Kita ke Yerusalem, nanti naik ke atas ke Sidratil Muntaha. Itu malaikat Jibril tidak pakai persiapan, Pak. Untung waktu itu ke Yerusalem tidak perlu pakai paspor, Pak. Ya, kalau Bapak kan sekarang ke Yerusalem itu pakai paspor. Kalau harus pakai paspor bahaya. Jangan-jangan Rasulullah belum punya apa ini? Paspor. Kata Nabi, wah Jibril harus ke imigrasi dulu ini. Kita ngurus apa? Paspor. Enggak ada itu.
Itu Rasulullah tanpa persiapan apapun. Diajak oleh malaikat Jibril itu dengan perjalanan yang luar biasa. Waktu hijrah ini tidak berlaku, Pak. Padahal kalau pakai logika, Allah memindahkan Rasulullah dari Mekah ke Yerusalem, kemudian ke Sidratil Muntaha, bisa dalam waktu sekejap, apalagi cuma mindahkan dari Mekah ke Madinah. Kan bisa saja Rasulullah WhatsApp malaikat Jibril. Jibril, itu Buruk masih standby nggak di Terminal 3 Soekarno-Hatta? Kan begitu. Memang kenapa Nabi? Saya mau pakai ini hijrah ke Madinah. Kalau ke Yerusalem bisa. Kalau ke Sidratil Muntaha bisa. Maka ke Madinah jauh lebih apa ini? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah ini menggunakan kemanusiaannya, tidak menggunakan kenabiannya. Coba nanti kita lihat. Ini yang kemudian kata sahabat, ini istimewa betul. Karena nanti orang yang bisa menangkap substansi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna, bahagia, tenang, damai dalam hidupnya. Gimana gambarannya? Ibnu Athaillah di dalam tasawuf itu mengajarkan panduan hidup manusia yang istimewa. Apa kata Ibnu Athaillah? Manusia itu kalau mau bahagia, damai dan tenang dalam hidupnya, itu harus melakukan dua hal yang bersamaan dan beriringan. Yang pertama namanya at-ta'amulu ma'al asbab. Yang kedua at-tawakkulu ala rabbil asbab. Kata Ibnu Athaillah, orang itu harus melakukan dua kegiatan. Ada kegiatan yang bersifat jasmani, ada kegiatan yang bersifat rohani. Ada pekerjaan yang dilakukan oleh unsur anggota luar manusia, kayak tangan, kaki, mata. Ada pekerjaan yang harus dilakukan secara bersamaan menggunakan organ dalam manusia yang namanya hati. Ini lihat. Kita ini dalam hidup itu sering salah, Pak. Kita kebiasaan apa-apa itu dikerjain dulu. Kalau sudah mentok baru tawakal. Ini lihat. Jadi tawakal itu biasanya kalau udah kepepet, ya. Coba Bapak-bapak nih. Ada orang sakit, Pak. Kalau duitnya masih banyak, itu enggak tawakal, Pak. Kemana? Ke rumah sakit. Indonesia enggak sembuh, pindah Singapura. Singapura enggak sembuh, jauhan sedikit, pindah ke Penang, Malaysia. Di Penang enggak sembuh, uangnya masih banyak, berangkat Pak ke Jerman. Itu biasanya tawakalnya enggak ada. Doanya juga belum tentu itu. Kenapa? Oh, duit Bapak simpanan masih 1 triliun kok. Ini penyakit gua jabanin kemanapun. Lihat. Tapi nanti kalau dokter sudah angkat tangan, rumah sakit sudah angkat tangan, alternatif nggak tanggung jawab, ya, alternatif nggak tanggung jawab, itu biasanya baru melakukan apa itu? Tawakal. Ini salah. Itu bukan tawakal, itu kepepet. Itu bukan tawakal, itu terpojok. Itu bukan tawakal, itu tersudut. Tawakal itu di depan, Pak. Tawakal itu di depan. Sebagaimana bekerja itu juga di depan. Dua-duanya harus di depan. Gimana caranya? Nih, kita sering salah dalam hidup. Kadang-kadang bapak-bapak nih, kalau lagi males, dibangunin sama bininya pagi-pagi. Bang, kerja bang, udah jam 7 pagi. Jawabnya itu enak. Udah, hari ini kita tawakal aja. Kalau memang ada rezeki, datang itu rezeki. Kalau enggak ada, ya sudahlah kita tawakal. Itu bukan tawakal, Pak. Itu males. Gitu loh. Karena dia itu malah praktek. Meletakkan tawakal di luar konteksnya. Gitu loh. Kewajiban manusia itu ada dua, Pak. Tangannya bekerja, matanya melihat, telinganya mendengar, kakinya melangkah, itu kewajiban. Tapi di sisi yang lain, hatinya tunduk kepada Allah, itu juga kewajiban. Jadi yang tawakal itu bukan tangannya, tapi yang tawakal itu hatinya. Begitu tangan bekerja, begitu kaki melangkah,
Dia sebatas memahami bahwa ini kewajiban dia kepada Allah. Allah itu kan dalam hidup Pak, membuat hukum. Sering kita secara awam menyebut hukum alam. Padahal itu hukum Allah. Kalau mau turun hujan, biasanya ada mendung dan ada angin. Nanti hujan akan apa ini? Turun. Lihat. Kalau mau kaya, itu kata Allah kerja. Kalau mau pinter, tugasnya belajar. Kalau mau sembuh, berobat. Ini namanya apa ini? Hukum. Tetapi, kalau belajar tasawuf Pak, yang menyembuhkan itu bukan karena kita berobat. Yang meminterkan itu bukan karena kita belajar. Yang memberi rezeki itu bukan pekerjaan kita. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berobat tidak sembuh. Ada orang yang bekerja tidak mendapatkan rezeki. Ada orang yang belajar tidak mendapatkan ilmu. Di satu sisi ada orang yang belajarnya biasa-biasa aja jadi pinter. Ada orang yang di rumah saja itu jadi kaya, ada Pak. Karena makom orang tuh beda-beda. Saya misalnya, kalau mau dapat duit, itu harus keluar. Kalau di rumah, saya tidak dapat duit itu. Coba aja, saya semua acara saya batalin. Wah batal semua itu amplop Pak. Itu kalau kita lihat, saya logikanya, itu bisa dapat rezeki kalau saya keluar rumah. Tapi ada orang yang hidupnya, itu rezekinya yang datang. Saya punya teman, Pak, kiai. Ini nggak pernah kemana-mana. Khusyuk di rumahnya. Pokoknya ngajar itu, jangan ngajar kemana-mana nggak ada. Ngajarnya cuma di rumahnya itu. Santrinya nggak banyak, cuma 20 orang. Saya kadang-kadang mikir ini orang duitnya dari mana ya? Kok rumahnya lumayan, mobilnya ada, badannya seger, bisa makan. Saya kalau hidup kayak dia, udah mati kelaparan. Karena penasaran, saya datangi rumahnya di ujung Jawa Timur itu, saya ada satu acara, selesai itu saya udah jam 12 malam pengajian. Saya telepon karena pernah murid sama saya, kamu ada di mana? Ya ada di rumah, Gus, mau kemana saya? Saya boleh mampir ke rumahmu? Boleh. Gitu. Karena boleh, saya mampir ke rumahnya Pak. Sampai di rumahnya itu di jam 1 malam. Jam 1 malam saya lihat di rumahnya, nggak ada yang aneh. Ya. Kali dia jaga lilin misalnya kan begitu kan. Terus bisa kaya gitu kan. Saya cari-cari itu enggak ada. Saya lihat hidup dia biasa aja. Tidak juga kemudian muter tas. Enggak, biasa aja hidupnya. Bersahaja. Begitu saya ngobrol sama dia, kabarnya gimana, hidupmu gimana. Jam 1:30 malam, itu ada orang ngetok pintu rumah dia. Tok 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 gitu. Dibuka. Begitu dibuka, masuk bapak-bapak nih. Singkat ngomong, Kiai, maaf Kiai mengganggu ke teman saya ini. Ada apa kata teman saya? Anu Kiai, anak saya sakit parah. Dokter sudah angkat tangan. Saya bawa ke luar negeri. Itu tetap saja tidak sembuh. Dan ini pulang dari luar negeri. Anfal di bandara Surabaya. Saya bawa ke rumah sakit guru. Itu tidak sudah kata dokter. Ini cuma syariatnya lah. Saya sudah angkat tangan, kata siapa ini? Kata dokter. Kata teman saya, lalu mau apa? Ya tolong guru doakan. Lihat nih. Tolong guru doakan. Dia mengeluarkan air mineral Pak. Ya. Air mineral itu kalau di toko, saya yakin harganya 3.000 Pak. Ya. Air mineral biasa ini, harganya 3.000. Itu kalau saya dagang, saya perlu keluarkan dulu air 2.000, saya jual 3.000, untungnya cuman 1.000, itu panas-panas di jalan Pak. Teman saya ini nggak modal apa-apa. Air mineralnya juga tamu yang bawa. Anu Kiai, tolong doanya. Dibuka air mineralnya itu Pak sama teman saya itu. Didoain. Doain panjang juga doanya. Saya dengar itu, tapi nggak saya ceritakan sama Bapak. Ya, karena kalau saya ceritakan sama Bapak, nanti Bapak nggak ke rumah saya minta doa. Karena sudah tahu baca sendiri nanti repot nih kan. Nah dibaca doa itu. Dibaca, ringkas. Selesai. Kata teman saya ini nanti sebelum subuh ibunya baca sholawat, nanti minumkan. Mudah-mudahan sehat. Selesai itu air dibalikin. Tamunya pamit Pak. Sekedar pamit. Enggak.
Ngeluarin amplop Pak dari kantongnya itu. Anu Kiai, terima kasih Kiai, mohon barokahnya. Selesai. Saya ini kan kalau sama amplop cukup pakar Pak saya. Ya, enggak usah dihitung. Dari luar saya sudah tahu ini kalau hadis ini sahih apa dhaif, tahu saya. Ya kan? Ini begitu dipegang kayak gitu. Saya tuh penasaran ya, karena pernah murid, saya panggil, sini. Ada apa? Saya pinjam amplopnya boleh nggak? Saya sobek. Kenapa? Penasaran aja kata saya. Saya buka Pak, Masya Allah isinya merah semua. Sudah merah pakai peci lagi. Kalau enggak pakai peci enggak usah dihitung Pak. Ya kan? Merah pakai peci banyak tebel nih. Saya bilang, ya subhanallah, orangnya hidupnya berwarna-warni. Ada orang yang untuk mendapatkan yang merah-merah ini berjuang di jalanan dengan resiko nyawa. Ada orang yang untuk mendapatkan merah-merah ini harus sekolah sampai tingkat yang tinggi jadi profesor. Karena dia jadi profesor, dia bisa mendapatkan yang merah-merah ini. Ada yang merah-merah ini harus didapatkan karena ceramah 2 jam di Masjid An-Nabawi. Tapi teman saya duduk tenang di rumahnya, cuma baca doa 3 menit Pak. Masya Allah, itu merah-merahnya tebel sekali. Lihat, dari situ saya paham. Di situ saya paham. Ada orang yang bekerja itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada orang yang untuk mendapatkan yang merah-merah itu, yang bekerja itu otaknya. Ceramah, seminar, ngobatin orang, jadi dokter. Ini yang bekerja itu cuma hatinya kepada Allah. Ya Rob, sembuhkan anak ini. Ya tentu banyak cerita kalau dia doa sembuh Pak. Kalau sering berdoa enggak sembuh-sembuh, ya tamunya juga enggak datang-datang. Lihat nih. Bapak lihat. Itu kalau kita lihat, orang di sini menjadi bijaksana. Enggak boleh setiap orang itu memberikan justifikasi hukum sama dengan orang lain. Ada orang bilang, kamu kerja. Oh iya, enggak apa-apa. Kenapa? Kita perlu bekerja karena kita pada makom yang memang makom kita akan dapat rezeki itu kalau bekerja. Ada orang yang memang hatinya itu udah enggak tertarik sama dunia. Lihat enggak? Ya, dia enggak tertarik sama dunia. Atau yang kedua, dia tidak punya tanggung jawab duniawi. Jomblo misalnya, ya kan? Saya ini enggak punya anak, enggak punya istri. Apa itu kemudian nasib buruk? Enggak. Mungkin Allah memilih dia. Itu lihat Faiz tuh. Gara-gara punya istri, sibuk kerja, ngumpulin apa itu? Nafkah. Kamu enggak dikasih apa ini? Istri. Karena kamu tidak punya kewajiban nafkah, kamunya juga soleh, suka puasa tiap hari, maka kata Allah, sudahlah, kamu enggak usah bekerja. Kamu saya ciptakan itu kata Allah, untuk menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada siapa ini? Allah. Kalau Faiz itu ribut dengan dunia dakwahnya, kalau profesor itu sibuk dengan dunia akademisinya, maka sibukkan kamu di dunia ini dengan menunjukkan mahabbah kepada saya. Lihat Pak. Semua orang itu sejatinya sedang melakukan pekerjaan yang sama. Hanya beda casingnya, hanya beda bentuknya. Nih Bapak, ada orang sakit berobat. Ada orang sakit tidak berobat. Siapa benar dan siapa yang salah? Orang sering menyalahkan yang tidak berobat. Kamu tidak berikhtiar, kamu tidak bertawakal. Kata siapa dia tidak berikhtiar? Kita ini ketika kepalanya pusing, tidak tahan minum obat. Tapi yang satu pusing, dia nggak minum obat. Kata dia, alhamdulillah saya sakit. Gara-gara sakit, saya memohon doa kepada Allah dengan baca Quran. Lihat. Coba sehat. Oh, enggak ngaji. Ya, kayak bapak-bapak ini. Ya, misalnya nih Pak, misalnya. Tadi bangun subuh jam 4 misalnya. Ya, begitu jam 4 bangun. Mau berangkat, niat betul ke Masjid An-Nabawi. Tapi begitu buka lemarinya, ngambil baju misalnya. Tahu-tahu di balik baju itu, yang Bapak taruh semalam tidak ada apa-apanya. Ditarik bajunya, ada uang 1 miliar Pak. Kira-kira jadi ke Masjid Nabawi enggak subuh-subuh ini? Kira-kira. Kira-kira jadi ke Masjid Nabawi enggak? Itu ibu-ibu di belakang tuh. Ketika tadi mantesin jilbab, mana yang mau saya pakai? Ditarik. Tahu-tahu ada uang 1 miliar. Kira-kira jadi ngaji enggak? Oh enggak.
Rasanya langsung planning, udah gak usah ngaji deh, bangunin anaknya. Lo mau sarapan apa, mau beli apa, nanti hari ini kita kemana, Senin besok kita liburan panjang, kemana ya? Lihat, alhamdulillah kan, karena gak punya uang akhirnya datang ke masjid. Gitu. Alhamdulillah. Kita kalau gak punya uang kan duha Pak. Masya Allah duha, doanya ngotot Pak. Allahumma ingkana rizki fis sama. Ya suaminya tukang ojek, gimana rezekinya fis sama. Wa ingkana fil ardi, bahkan watahtal ardi. Memang suaminya yang punya Pertamina, eksplorasi minyak kan. Tapi saking kepengennya itu mantep betul doanya. Kapan? Kalau dompetnya tipis, dompetnya penuh, lupa sama siapa itu? Duha, lihat. Maka manusia itu dalam hijrah ini, itu diajarkan. Yang pertama at-ta'amul ma'al asbab. Orang itu harus bekerja mengikuti apa yang disebut hukum sebab akibat tadi. Kalau mau sehat, berobat. Mau pintar, belajar. Tapi Rasulullah kemudian nanti dilambangkan pada ayat ketiga hijrah. Ketika Nabi itu sudah berusaha maksimal. Di Gua Thaur, itu orang kafir Quraisy hampir nemu Nabi. Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, la tahzan. Lihat nih. Bukan innallaha yansuruna. Jangan sedih Allah nolong kita, enggak. Kata Nabi, jangan sedih Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Yang kita pikirkan itu bukan menang dan kalah. Yang kita pikirkan itu bukan berkuasa atau tertindas. Yang kita pikirkan itu bukan kaya atau miskin. Yang harus kita pikirkan sejauh mana pekerjaan ini mendatangkan kebersamaan kepada Allah. Lebih baik mati bersama Allah daripada hidup bermusuhan dengan siapa ini? Allah. Maka lihat nih, peristiwa hijrah ini indah banget Pak. Rasulullah itu kalau kata orang sekarang, itu membangun support system Pak. Support system tuh kalau saya mau ngaji pagi, saya sudah bilang sama santri saya, besok pagi yang nyupir mobil siapa? Oh si A. Mobilnya yang mana? Si B. Ada bensinnya enggak? Ada kartu tolnya enggak? Ini dibangun Pak. Saya di rumah nanya sama istri saya, baju ada enggak yang tangan panjang? Jangan sampai tiba-tiba saya datang ke sini pakai kaos. Kenapa? Karena baju basah semua. Saya tanya sama bapak, kalau saya datang pakai kaos oblong, bapak kayaknya enggak yakin kalau saya ustadz. Ini kayaknya orang enggak bener nih katanya. Maka boleh jadi bapak yang asalnya mau duduk, itu langsung apa itu? Pergi. Itu namanya support system. Bahwa saya ketika mau hidup, maka infrastrukturnya itu harus jelas. Nabi melakukan itu tanpa menggunakan kenabiannya, tapi menggunakan kemanusiaannya. Lihat, pertama Pak, lihat nih. Kita nggak usah sebelum hijrahnya saja. Ya, menjelang Nabi diizinkan hijrah, ketika Nabi itu bermimpi, uritu dzata lailatin, uritu daro hijratikum, ardon dzata nahlin. Saya kok dilihatin ya. Satu negeri yang banyak kurmanya, geografisnya begini berkali-kali. Maka Nabi itu memahami bahwa itu perintah untuk pindah dari Mekah. Karena yang dimimpikan itu berbeda dengan kota apa ini? Mekah. Kayak Bapak nih di Cipondoh, ya di sini. Tahu-tahu mimpi ada bukit, ada gunung, ada air terjun. Itu tandanya disuruh pindah ke Cisarua Pak. Gitu. Karena di sini itu semua enggak ada. Maka Nabi begitu itu Nabi ikhtiar Pak. Ini bumi mana ya? Karena Nabi belum tahu waktu itu. Maka Nabi Pak, itu melakukan tindakan marketing. Nabi itu jual Islam. Bukan jual dalam artian kayak negatif. Setiap musim haji, kalau ada orang mabit dan bermalam di Mina itu Rasulullah datengin. Kata Nabi, saya ini membawa risalah Tuhan. Risalah yang mengajarkan makarimul akhlak. Menghormati wanita, tidak boleh berzina, tidak boleh minum minuman keras. Kita berpindah dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Nabi ngajarin. Dari sekian banyak yang ditemui Nabi, itu cuma 12 orang yang tertarik Pak di Mina itu. 12 orang itu yang nanti akan melakukan baiat yang namanya baiatul Aqabah yang pertama. 12 orang dari suku Khazraj ini tertarik kepada Rasulullah kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami masuk Islam dan kami menyiapkan negeri kami Yasrib untuk kau berpindah karena kami tahu kau di Mekah ini diintimidasi oleh Quraisy. Maka kata Nabi, kamu serius masuk Islam? Iya. Nabi itu nggak langsung percaya Pak.
Nabi itu ikhtiar. Kenapa? Kata Nabi masih 12 nih. Maka kata Nabi, kalau kalian betul akan membuka negeri kalian Yasrib itu untuk saya dan umat saya, maka saya titip nih guru-guru pengabdian baru nih, namanya Mus'ab bin Umair, bawa ke Madinah nih. Nanti Mus'ab kamu lapor sama saya. Itu penting Pak. Itu namanya ikhtiar yang betul-betul ikhtiar. Kita ini enggak kadang-kadang gampang percaya sama orang, enggak diuji dulu. Masjid Nabawi alhamdulillah bagus. Kalau dulu jelek, tahu-tahu ada jemaah bilang, Pak ini masjidnya kurang bagus nih, bongkar. Jangan langsung dibongkar Pak. Tanya dulu yang nyuruh bongkar ini siapa. Kalau yang nyuruh bongkar ini konglomerat, bongkar Pak. Karena dia ngomong bongkar, pasti dia nyumbang. Tapi kalau orang ini enggak punya duit, atau punya duit terkenal pelit setangrang, jangan dibongkar. Begitu Bapak bongkar, udah pagi, udah saya bongkar, kapan kita bangun? Mana gue tahu, gue kan nyuruh bongkar, bukan bangun. Lihat Pak, banyak nih umat Islam sekarang yang kayak gini nih. Pilkada, semua calon pasti dekat sama umat. Coba Masjid Nabawi ini, musim pilkada, pilpres, ya, pencalonan, hampir semuanya ke masjid. Kita langsung percaya, Masya Allah, ini calon yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh datang, Isya datang, ya mau dinyalon datang. Tunggu dulu Pak. Setelah dia jadi dan berkuasa, itu kayak apa? Lihat, ini Rasulullah. Support systemnya dibangun. Begitu semuanya datang tahun depan 70 orang, Bai'ah Aqabah yang besar itu, maka Rasulullah memulai hijrah sahabatnya. Kita potong di sini Pak, biar singkat. Menjelang Rasulullah apa ini? Hijrah. Lihat. Nabi itu ya ta'amal mahal asbab. Ya, kata Nabi, saya harus merencanakan nih. Hijrah ini penting karena saya harus hidup sampai di Madinah. Maka Nabi milih teman. Dari sekian banyak sahabatnya, itu yang dipilih oleh Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Begitu ketemu orangnya, kata Nabi, yang pantasnya Abu Bakar. Maka Nabi buat apa ini? Planning, Mbak. Buat perencanaan untuk ke Madinah. Itu nggak pakai nanya Jibril dan tidak minta tolong Jibril. Nabi datang ke rumah Abu Bakar. Itu keluar ke rumah Abu Bakarnya saja ketika membicarakan teknis hijrah. Itu Nabi itu keluar bukan pada waktu, kata Imam Bukhari dalam sahihnya, itu bukan pada waktu yang biasa Rasulullah bertamu ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi itu punya kebiasaan kalau pagi itu mampir ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Atau malam. Hijrah itu terjadi bulan September tahun 622 Masehi. September di Mekah itu panas Pak. Maka Nabi kalau ke rumah Sayyidina Abu Bakar itu pagi-pagi, belum panas. Atau malam-malam, karena sudah apa ini? Dingin. Tapi untuk menjelang hijrah, Rasulullah itu disepakati oleh banyak ahli sejarah, itu ke rumah Sayyidina Abu Bakar itu mimba di dhahirah. Waktu zuhur yang panas, orang sedang bersembunyi di rumahnya ngadem, Rasulullah justru apa itu? Keluar. Keluar itu ke rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah itu mengendap-endap Pak. Padahal kalau nggak mau mengendap-endap, wong Isra Mi'raj aja bisa, tinggal ngomong, Jibril pindahin gua ke rumah Abu Bakar, bisa. Tapi Nabi melakukan apa ini? Ikhtiar normal Pak. Begitu ngomong sama Sayyidina Abu Bakar, gimana Abu Bakar? Kamu siap? Siap Nabi, ini untanya. Nabi itu membangun betul Pak. Kata Nabi, kita ini Abu Bakar sudah diketahui tujuannya. Pasti ke utara kota Madinah dari Mekah. Kalau besok kita naik unta ini, terus jalan ke utara. Itu pasti di semua jalan itu yang namanya Hansip sama Satpol PP, polisi ada di mana-mana. Kita akan mudah ditangkap karena kita ketahuan arah kita. Maka kata Abu Bakar, maksudmu bagaimana Nabi? Kita tidak ke utara, tapi kita ke selatan. Ini bayangin Pak. Nabi mau ke Surabaya, itu masuk tolnya ke Merak Pak. Bertentangan itu. Masuk tolnya ke Merak, muter Nabi itu. Kalau Bapak nanti ke Mekah, mudah-mudahan ke Mekah, ya, tanya sama supir taksi yang tua-tua, tunjukkan saya Thoriqul Hijrah, maka Nabi, Bapak naik mobil dari Mekah itu tidak ke jalan Madinah itu, tapi ke arah Yaman, ke selatan. Kata Rasulullah, kita ke selatan dulu untuk menipu orang Mekah nih. Jadi mereka nanti nggak akan pernah ketemu dengan kita. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh, kalau harus ke selatan Nabi, kita enggak tahu jalannya nih. Kan dulu enggak ada Google Maps. Enggak ada petunjuk arah. Enggak ada Madinah kanan, Yaman kiri. Kan enggak ada zaman itu. Maka kata Nabi, Abu Bakar, kita harus mencari orang yang mengerti geografi. Ya, ilmu bumi.
tata letak Mekah dengan Madinah dan semua jalan kalaupun berputar itu tetap mengarah ke kota apa ini? Madinah. Maka dicari nih sama Sayyidina Abu Bakar nih, siapa pemandu jalan yang ahli? Lihat Pak, dapat. Sayangnya orang musyrik, non-Muslim nih, yang paling ahli di Mekah. Namanya Abdullah bin Uraiqid. Ada yang menulis bin Arqad sama aja. Abdullah bin Uraiqid ini musyrik Pak. Lapor Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dapat nih ahli jalan. Tahu dia jalan-jalan tikus di Cipondo. Hafal dia ini. RT RW tahu betul dia. Gunung-gunung tahu. Nggak akan tersesat kita. Kata Nabi ya udah bawa aja. Oh masalahnya dia ini non-Muslim. Namanya non-Muslim, kan waktu itu bermusuhan dengan Rasulullah, orang musyrik Mekah. Jangan-jangan nanti dia membocorkan rencana apa ini? Perjalanan. Maka kata Nabi, coba kamu pelajari dulu orangnya. Siapa dia? Kamu kan belum dekat sama dia. Oh ya udah Rasulullah, dekati Sayyidina Abu Bakar nih. Setelah didekati, lapor. Aman Nabi. Kenapa? Ini orang tidak akan membocorkan rahasia pelanggannya, yang penggunanya, asal harganya cocok. Orang ini akan diam kalau harganya cocok. Nih, jadi sekarang nih kalau ada orang apa-apa nurut diem asal harganya cocok, itu ada sanadnya Pak. Ya, sanadnya itu kejadian ini. Ini musyrik Pak. Kata ini penting nih, bahwa ketika kita bekerja secara sosial, kita boleh jadi menemukan amanah itu bukan pada orang yang beriman. Kadang-kadang justru orang yang beriman itu menyia-nyiakan amanah. Ada orang kadang-kadang tidak beriman tetapi jujur. Ada orang beriman tapi tidak jujur. Ada orang tidak berislam tapi dia konsisten menjaga apa yang dia miliki dan tidak mengambil apa yang tidak dia miliki. Kita kadang-kadang subuh baca kunut, Allahumma hdina fiman hadait, pulang dari masjid tuker sendal. Bayangin tuh. Padahal baru minta apa itu? Hidayah. Lihat. Begitu Abu Bakar lapor, Nabi, ini orang profesional Nabi. Kalau dia sudah dibayar, maka dia punya komitmen teguh akan memegang rahasia kita. Kata Nabi, panggil. Dilihat sama Nabi. Oh iya, ini mukanya orang jujur. Maka sama Nabi, udah Abu Bakar, bawa ke notaris, ya kan? Ibarat sekarang, ya kan? Bikin surat perjanjian pakai materai. Nah, pakai materai Pak. Tanda tangan. Abdullah bin Uraiqid dengan Abu Bakar. Kamu disewa untuk menunjukkan jalan ke Madinah, tapi lewat apa ini? Selatan. Ini biayanya, misalnya kalau sekarang kamu saya kasih uang 100 juta, DP-nya 50 juta. Kata Abdullah bin Uraiqid, wah kalau 100 juta bukan cuma mulut yang saya tutup, mata saya tutup, kuping saya tutup. Asal 100 juta ya. Iya, kata Abu Bakar. Nih DP 50 juta, besok asal kita sudah keluar selamat, bayar cash kontan, enggak pakai utang. Maka ngomong dia, kalau mau ke selatan dengan kondisi engkau Muhammad, kan enggak beriman dia, engkau Muhammad dalam keadaan takut dan dikejar-kejar, maka harus ada transitnya. Nih, transit. Ngumpet dulu sampai keadaan tuh mereda, baru kita ambil jalan tepian laut itu yang lewat Badar nantinya, masuk kemana ini? Madinah. Kata Nabi, loh kalau harus transit, ini anggaran membengkak Pak. Kan begitu Pak. Ya kan? Kayak Bapak nih, karena ngajinya sampai duha ini murah meriah. Coba pengajiannya sampai duhur, kan ada anggaran makan siang. Lihat nih. Kata Nabi loh, kalau harus ngumpet dulu di Gua Sur, ini kan harus ada uang hotel ini, sama uang makan ini, ada uang macam-macam. Lah iya kata beliau. Wah gimana? Lihat. Itu Rasulullah Pak. Membangun itu dengan support system yang kita katakan manajemen modern, ada manajemen resiko, ada macam-macam. Tapi di satu sisi, beliau itu sebagai manusia Pak. Kan kalau mau, Nabi Isa itu pernah minta maidatan minas sama. Bapak tahu kan ceritanya di surah Al-Imran tuh, kata pengikutnya Nabi Isa, kalau kamu Nabi, tolong turunkan apa itu? Maidatan minas sama. Nasi padang tapi dari surga Pak. Itu pagi sore dikirim langsung dari apa ini? Surga, bayangin. Itu Nabi Isa bisa. Nabi Muhammad lebih bisa. Tapi itu tidak dilakukan sama Nabi. Loh, kalau harus nginep, berarti kan ada yang ngurus makan.
Padahal nabinya enggak makan bisa. Wong nabi biasa puasa berhari-hari. Tapi nabi mikir, Sayyidina Abu Bakar kan harus makan. Nah itu suami-suami juga gitu. Bapak mau rajin puasa boleh. Tapi uang belanja lancar. Gitu. Jangan nanti bapak puasa hari Senin, bininya minta duit enggak dikasih. Bang, mana uang belanja? Enggak, saya kan puasa. Ya abang puasa. Ya kamu juga puasa. Itu bukan suami soleh Pak, suami pelit. Gitu. Kalau suami soleh, dia berpuasa, tapi dia tidak kemudian mewajibkan anggota keluarganya untuk berpuasa demi menyelamatkan uang di dompetnya. Gitu. Nabi mikir, kalau harus 3 hari atau berapa hari nanti sesuai dengan anjuran Abdullah bin Uraiqid ini, maka kan harus ada yang ngurusin makan Abu Bakar nih, kata Rasulullah. Asma anak perempuannya bilang, ana ya Rasulullah, saya. Ini lihat nih. Kata Nabi, siap. Tapi kalau dia mondar mandir dari Mekah ke Gua Saur, ini kan jejak telapak kakinya kelihatan. Nanti lama-lama curiga. Berarti gimana? Ini harus ada orang yang menghapus jejak ini. Itu nanti diambil inspirasi ini oleh tentara Amerika. Dia punya satu sistem yang bisa mengacak radar. Jadi ketika dia kirim rudalnya itu tidak bisa diapakan tuh, dideteksi. Ini Asma, supaya tidak ketahuan harus gimana. Ada penggembala namanya Amir bin Fuhairah, kamu. Nanti Asma bawa makannya itu, masaknya pagi-pagi. Menjelang siang berangkat ke Gua Saur, kan panas nih, nggak ada orang keluar. Nanti bermalam di sini, besok pagi balik. Apa maksud Nabi? Kalau Asma sedang ke Gua Saur, maka Amir bin Fuhairah itu statusnya sudah standby di Gua Saur sama kambing-kambingnya. Asma ke Gua Saur, Amir bin Fuhairah kemana ini? Ke Mekah. Sehingga jejak kakinya itu saling menghapus. Amir bin Fuhairah menghapus jejaknya Asma dan Asma menghapus jejaknya Amir. Dibuat kacau sehingga orang-orang itu nanti bingung. Ini ke sana apa ke sana ya? Kenapa? Karena kakinya ada 2 model. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Maka orang katakan ini bukan Nabi dan Abu Bakar. Kalau ini Nabi dan Abu Bakar, jalannya harus apa? Ini searah. Lihat Pak. Dibuat sistem. Kata Nabi, kita keluar setelah berapa hari? Kata Abdullah bin Uraiqid, ya setelah aman. Berapa hari? Ya nggak tahu. Pokoknya setelah aman. Loh, tahu amannya dari mana? Oh nggak ada WhatsApp. Iya kan? Kalau sekarang ada WhatsApp. Gimana caranya? Anak lakinya Abu Bakar, Abdullah bilang, gampang Nabi. Saya tiap pagi itu akan bercampur dengan orang Mekah. Ini badan intelijen Nabi, BIN. Ya kan? Dia mengintai, mencuri dengar, mencari kabar di Mekah nih. Nanti apa yang terjadi di Mekah hari itu, malam saya laporkan kepada siapa ini? Ayah dan Rasulullah di Gua Saur. Siap, dibangun Pak semuanya. Begitu mau keluar, Rasulullah juga pakai strategi. Sayyidina Ali disuruh apa ini? Tidur di kasurnya Nabi. Nih, lihat. Setelah semuanya beres, Nabi juga amalan pakai hati ini. Apa yang terjadi? Keluarnya baca surah Yasin itu. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nih, Nabi keluar, Pak. Itu melakukan 2 ikhtiar itu. Ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batinnya seimbang. Nah kita ini kadang-kadang gak seimbang, ya kan? Ada bapak bawa uang dari luar rumah, ya kan? Begitu sampai di rumahnya ditaruh di lemari uangnya, dibacain wa ja'alna min baini aidihim saddan supaya nggak ketahuan bininya nih duit, lihat nih, ya. Lah itu nggak bisa Pak, karena batiniahnya itu tidak untuk itu, lihat nih. Nabi keluar itu meminta pertolongan kepada Allah. Saya ini kata Rasulullah, itu sudah matang rencana lahiriah saya. Tapi tanpa bantuan Allah, semuanya akan menjadi sia-sia. Maka dia baca ayat Quran, wa ja'alna. Allah yang mampu menjadikan semua yang terlihat tidak terlihat, dan yang tidak terlihat menjadi terlihat. Keluar Nabi aman. Singkat cerita, Nabi sampai di Gua Saur, Pak. Aman sejahtera. Makanan datang, air datang, kabar-kabar Mekah datang. Orang Mekah ternyata pada ujungnya itu berhasil mencium keberadaan Nabi ke arah selatan.
Karena semua pasukan nih ke utara nggak ketemu. Kata orang-orang, kok nggak ada jejaknya ya? Kan yang pinter bukan cuma Rasulullah, Pak. Orang-orang itu juga pinter. Oh, jangan-jangan dia ngelabui kita. Mestinya ke utara, dia muter kemana ini? Ke selatan. Yuk kita cari ke selatan. Dapat, Pak. Posisi Gua Thaur itu kalau Bapak nanti sampai ke sana, itu betul di gunung tapi agak rendah. Di depan Gua Thaur itu ada bukit tinggi, dataran yang lebih tinggi. Orang kafir Quraisy itu sampai di situ. Maka Sayyidina Abu Bakar tuh panik betul, kata Sayyidina Abu Bakar tuh. Lau ro'a ahadukum asfalahu. Seandainya nih orang kafir yang di atas itu, tali sepatunya terbuka atau jempolnya gatel, mau dia garuk, kemudian melihat ke tanah, la ra'auna. Mereka pasti akan melihat kita dan kita akan hancur. Ini Pak, lihat. Apa yang dikatakan Nabi? La tahzan. Jangan sedih Abu Bakar. Bukan innallaha yansuruna. Bukan Allah nolong kita, bukan. Bukan Allah pasti memenangkan kita, enggak. Tapi diajarin makna tawakal. Innallaha ma'ana. Yang kita pikir itu sejauh mana kebersamaan kita dengan Allah. Kita tadi ini, kata Rasulullah, kita ini disuruh sama Allah ikhtiar, kita ikhtiar. Disuruh belajar, belajar. Disuruh berobat, berobat. Disuruh bekerja, bekerja. Itu semata-mata ketaatan kita kepada Allah. Hasilnya, ini penting Mbak. Hasilnya jangan dipikirin. Yang kita pikirin, kita taat gak sama Allah. Ini kan yang hilang dalam hidup kita. Kita ini mengerjakan apapun, itu bukan karena taat kepada Allah, tapi karena berharap sesuatu. Coba Bapak nih, saya kasih tahu, Pak Haji, bagus bener. Kalau bisa sholat subuh berjamaah istiqomah. Nanti nanya itu biasanya, guru, kalau saya sholat jamaah subuh 10 tahun, khasiatnya apa? Bapak kalau dikasih amalan sama guru, nanya kan, ini untuk apa? Baca sholawat ya. Saya dulu dikasih tahu sama guru saya, antara maghrib dengan isya, itu waktu yang bagus bersholawat kepada Rasulullah. Kata guru saya, kamu sholawat di situ, kalau bisa 11 kali, bisa 41 kali. Itu saya mesti nanya. Kalau dibaca 11 kali dapat apa guru? Kalau dibaca 41 khasiatnya apa? Gurunya jawab, ya enggak, sudahlah, baca aja dulu. Yakin gak diamalin? Tapi kalau dikasih tahu khasiatnya, diamalin nih. Ada bapak-bapak nih nanya, guru, kalau saya baca sholawat itu 11 kali habis maghrib apa? Oh, kalau kamu baca 11 kali itu bisa dapat poligami sakinah. Yakin diamalin semua itu. Yakin saya itu. Diamalin semua. Kenapa? Memang maunya itu. Tapi kalau Nabi, enggak. Kalau saya sholat dapat apa? Ya dapat sholat. Kalau saya sholawat dapat apa? Dapat sholawat. Kita merasa duit itu lebih besar dari sholawat. Maka ketika kita bersholawat, kita berharap dapat duit. Memangnya sholawat itu pesugihan gitu loh. Kita nih sering begitu kan. Saya baca sholawat, kenapa? Mudah-mudahan rezeki saya terbuka. Padahal kalau ditanya dulu guru saya, ketika saya ngaji hikam yang sama, guru, kalau saya rajin bersholawat, saya dapat apa? Kata guru saya, dapat sholawat. Apa maksudnya guru? Apa kamu tidak bermimpi nanti di akhirat kamu dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli sholawat? Saya mau tanya sama kamu, kamu lebih senang disebut orang kaya apa orang ahli sholawat? Kamu lebih senang di mana? Dikasih kesehatan, apa kamu dikasih sama Allah sebagai orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah tepat pada waktunya? Apakah ketika kita sholat berjamaah tepat waktunya pada setiap hari, itu bukan rezeki yang agung, itu rezeki yang gak bisa dibeli dengan apapun. Maka Rasulullah itu kesimpulannya, itu ngajarkan Pak, hidup ini harus ia ta'amalu mal asbab. Dia harus hidup dengan hukum dunia. Tetapi pada saat yang sama, dia bertawakal bukan pada hukum sebab akibat, tetapi kepada Allah yang memiliki sebab dan akibat ini. Kalau saya bekerja, itu bukan berarti pekerjaan saya yang mendatangkan uang. Tetapi pekerjaan saya itu bukti ketaatan saya kepada Allah. Yang dipentingkan tuh taat sama Allah. Karena nanti kalau sudah taat sama Allah, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Mungkin dia tidak diberi harta, tetapi dia diberi rasa damai, kecukupan dalam kemiskinannya.
Orang yang tidak bersama dengan Allah boleh jadi dia diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, tapi hatinya tidak pernah merasa kaya, apalagi merasa cukup. Nah, ini sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa hijrah Nabi itu dijadikan sesuatu yang monumental dalam sejarah, agar manusia itu bisa meniru Nabi secara utuh. Nabi tetap melakukan ikhtiar, tetapi pada saat yang sama Nabi tidak pernah dipusingkan hati dan perasaannya dengan hasil akhir. Nabi hanya mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah, nanti hasil akhirnya itu urusan Allah. Kalau hidup bisa seperti ini, maka kita akan menjadi bahagia. Doa kita itu tidak pernah ditafsirkan yang aneh-aneh. Begitu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka Bapak merasa Allah dekat dan memberi rahmat kepada Bapak. Kenapa? Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia ini. Kok saya tidak dikasih motor ya Allah? Karena Allah tahu bagusnya kamu Faiz tidak punya motor. Gara-gara tidak punya motor, istiqomah sholat di samping musola. Kalau saya punya motor, pergi kemana-mana, boleh jadi saya kehilangan kesempatan untuk menjaga sholat saya. Itu semua bagian dari hasanah. Kalau kita menggunakan metode ini, maka kita bisa mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.